Bagaimana rasanya menikahi seseorang selama setahun, lalu menyadari bahwa dia bukan manusia? Tengku Ridwan, seorang pemimpin pesantren, menemukan kebahagiaan dalam pernikahannya dengan Nadia. Namun, serangkaian kejadian aneh mulai terjadi, bisikan di malam hari, bayangan hitam, dan rahasia yang tak terduga. Hingga suatu ritual mengungkap kenyataan mengejutkan, istrinya bukan manusia. Siapa sebenarnya Nadia? Dan apa konsekuensi dari pernikahan yang melampaui batas dunia ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like, komen dan subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan masuk surga. Sebelum menyimak kisahnya, saya sarankan untuk menuliskan komentar dengan menuliskan sholawat sebagai bentuk rasa cinta dan penghormatan kepada Nabi kita. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah dengan penuh penghormatan kepadanya. Selamat menonton. Di sebuah desa kecil yang tenang di Aceh, hiduplah seorang ulama muda bernama Tengku Ridwan. Ia adalah seorang pemimpin pesantren yang dihormati oleh masyarakat sekitar karena kebijaksanaannya dan kemampuannya dalam mengajarkan ilmu agama. Sejak usia muda, ia telah menunjukkan keteguhan iman dan keahlian dalam mengobati berbagai penyakit dengan ayat-ayat suci. Hal itu membuatnya dikenal sebagai sosok yang disegani dan dipercaya oleh banyak orang. Meski hidupnya penuh dengan keberkahan, ada satu hal yang sering menjadi perbincangan di desa tersebut. Tengku Ridwan belum juga menikah. Para tetua desa sering menasihatinya agar segera mencari pendamping hidup, sebab menurut mereka, seorang pemimpin pesantren seharusnya memiliki istri yang mendampinginya dalam berdakwah. Namun, Tengku Ridwan selalu beralasan bahwa ia masih belum menemukan wanita yang tepat. Suatu hari, seorang sahabat lama bernama Pak Maimun datang berkunjung ke pesantren. Pak Maimun adalah pria yang lebih tua dan memiliki pengalaman luas dalam berbagai hal. Saat itu, ia tidak datang sendirian. Di sampingnya, berdiri seorang wanita muda dengan wajah yang luar biasa cantik. Kulitnya kuning langsat, matanya bulat dan besar, serta senyumannya begitu menenangkan. Pak Maimun memperkenalkan gadis itu sebagai Nadia, keponakannya yang telah lama yatim piatu. Saat pertama kali melihat Nadia, Tengku Ridwan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada ketenangan sekaligus misteri dalam tatapan gadis itu. Ia tampak pendiam, namun sorot matanya begitu dalam seolah menyimpan rahasia besar yang tak mudah diungkapkan. Meskipun begitu, tidak ada alasan bagi Tengku Ridwan untuk mencurigainya. Ia hanya menganggap bahwa Nadia adalah wanita baik yang mungkin ditakdirkan untuk hadir dalam hidupnya. Malam itu, Pak Maimun berbicara panjang lebar dengan Tengku Ridwan tentang pentingnya memiliki seorang istri. Ia mengatakan bahwa seorang ulama tidak hanya bertanggung jawab atas ilmu yang diajarkan kepada murid-muridnya, tetapi juga harus memiliki kehidupan rumah tangga yang harmonis sebagai contoh bagi masyarakat. Tengku Ridwan hanya tersenyum mendengar nasihat itu. Tetapi dalam hati ia mulai mempertimbangkan usulan tersebut. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Nadia sering datang ke pesantren untuk membantu mengajar anak-anak kecil mengaji. Ia selalu menunjukkan sikap lembut dan penuh perhatian. Santri-santri di pesantren pun mulai menyukainya. Bahkan, beberapa tetua desa mulai berbisik bahwa Nadia adalah calon istri yang sangat cocok untuk Tengku Ridwan. Semakin lama Tengku Ridwan mengenalnya, semakin ia merasa tertarik pada gadis itu. Ia mulai merasakan ketenangan ketika berbicara dengannya, seolah Nadia membawa kedamaian dalam hidupnya yang sebelumnya hanya dipenuhi oleh kesibukan mengajar dan berdakwah. Akhirnya, setelah beberapa bulan mengenal satu sama lain, Tengku Ridwan memutuskan untuk melamar Nadia. Pernikahan mereka berlangsung sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga terdekat dan santri-santri pesantren. Semua orang bahagia melihat Tengku Ridwan akhirnya menemukan pasangan hidupnya. Namun, tanpa disadari oleh siapapun, ada sesuatu yang berbeda dalam pernikahan ini. Nadia tetap tersenyum sepanjang acara, tetapi dalam sorot matanya, ada sesuatu yang belum bisa dipahami oleh siapapun, bahkan oleh Tengku Ridwan sendiri. Pernikahan Tengku Ridwan dan Nadia berjalan dengan lancar. Warga desa bersukacita melihat ulama muda itu akhirnya menemukan pendamping hidup. Mereka percaya bahwa kehadiran Nadia akan membawa keberkahan bagi pesantren yang dipimpin oleh Tengku Ridwan. Para santri pun ikut merasa bahagia, karena mereka melihat betapa lembut dan penyayangnya Nadia terhadap mereka. Hari-hari awal pernikahan mereka diisi dengan kebahagiaan.
Nadia menjalankan perannya sebagai istri dengan penuh ketulusan. Ia membantu mengurus pesantren, menyiapkan makanan untuk para santri, dan sering mengajari anak-anak kecil mengaji. Sikapnya yang lembut dan penuh perhatian membuat semua orang menyayanginya. Tengku Ridwan merasa bahwa ia telah mengambil keputusan yang tepat dengan menikahi Nadia. Namun, semakin lama, ada beberapa hal yang mulai mengusik pikiran Tengku Ridwan. Kejanggalan kecil yang awalnya ia anggap biasa lama-kelamaan semakin sulit diabaikan. Salah satu hal yang paling mencolok adalah kebiasaan makan Nadia. Selama mereka tinggal bersama, Tengku Ridwan jarang melihat istrinya makan. Ia lebih sering hanya menyesap air zam-zam atau meminum teh hangat, tetapi tak pernah menyentuh makanan dalam porsi yang normal. Setiap kali ditanya, Nadia hanya tersenyum dan mengatakan bahwa ia tidak terlalu lapar. Selain itu, ada kebiasaan lain yang membuat Tengku Ridwan bertanya-tanya. Setiap malam, Nadia selalu tidur lebih awal dibanding dirinya. Ia juga meminta agar lampu di kamar tetap menyala. Jika lampu dimatikan, ia akan terbangun dengan ekspresi ketakutan dan langsung menyalakannya kembali. Awalnya, Tengku Ridwan mengira istrinya takut gelap, tetapi ketika ia mencoba menanyakannya, Nadia hanya menghindari pembicaraan dan berkata bahwa itu hanyalah kebiasaannya sejak kecil. Tak hanya itu, ada satu hal yang semakin membuat Tengku Ridwan merasa curiga. Nadia tidak pernah terlihat sakit. Tidak peduli seberapa dinginnya malam atau seberapa melelahkan hari-hari mereka, wajahnya selalu tampak segar dan tubuhnya tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ini tentu tidak biasa bagi seorang manusia. Bahkan, para santri yang sering beraktivitas seharian pun terkadang merasa kelelahan atau jatuh sakit. Namun, Nadia tetap tampak sempurna, seolah tubuhnya tidak terpengaruh oleh kondisi fisik manusia pada umumnya. Hari demi hari berlalu, dan keanehan-keanehan lainnya mulai bermunculan. Beberapa santri bercerita bahwa mereka sering melihat bayangan hitam melintas di sekitar pesantren pada malam hari. Awalnya, Tengku Ridwan menganggap cerita itu hanyalah imajinasi anak-anak yang ketakutan. Namun, ketika beberapa santri yang berbeda mengaku mendengar bisikan-bisikan aneh saat mereka tengah sholat malam, ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Puncak dari semua kecurigaan terjadi pada suatu malam ketika Tengku Ridwan terbangun karena mendengar suara lirih di dalam kamarnya. Saat ia membuka mata, ia melihat Nadia duduk di tepi jendela, menatap keluar dengan tatapan kosong. Cahaya bulan menerangi wajahnya yang tampak begitu pucat. Sesaat kemudian, ia seperti bergumam dengan bahasa yang tidak dipahami oleh Tengku Ridwan. Suaranya begitu lirih, namun mengandung nada yang aneh dan asing. Tengku Ridwan mendekatinya dan bertanya, "Nadia, kau baik-baik saja?" Nadia tersentak dan langsung menoleh kepadanya dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Sejenak, mata mereka bertemu, dan Tengku Ridwan merasa ada sesuatu yang sangat berbeda dalam sorot mata istrinya. Seperti ada kedalaman yang tidak terjangkau, sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Nadia hanya tersenyum dan mengatakan bahwa ia baru saja terbangun dari mimpi. Setelah kejadian itu, Tengku Ridwan mulai lebih waspada. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Nadia. Namun, karena cintanya yang begitu besar, ia mencoba mengabaikan semua keganjilan tersebut. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanyalah perasaannya saja, bahwa ia mungkin hanya terlalu lelah dan pikirannya terlalu banyak bekerja. Namun, tanpa ia sadari, keanehan-keanehan yang terjadi bukanlah sekadar kebetulan. Kehidupan yang ia jalani bersama Nadia bukanlah kehidupan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih misterius yang sedang terjadi di sekitarnya. Dan tak lama lagi, ia akan menemukan kebenaran yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari di pesantren berlalu dengan semakin banyaknya kejadian aneh yang sulit dijelaskan. Para santri mulai sering mengeluhkan pengalaman yang tidak biasa. Beberapa dari mereka mendengar bisikan halus saat sedang sholat malam, sementara yang lain mengaku melihat bayangan hitam bergerak cepat di sekitar asrama. Salah satu santri bahkan mengatakan bahwa ia melihat sosok wanita berdiri di depan pesantren pada tengah malam, namun ketika ia mencoba mendekat, sosok itu tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Tengku Ridwan mulai merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Keanehan ini semakin sering terjadi sejak ia menikah dengan Nadia. Namun, ia masih mencoba berpikir logis dan menganggap bahwa mungkin ini hanyalah kebetulan atau perasaan takut yang berlebihan dari para santrinya. Suatu malam, ketika semua santri sudah tertidur, Tengku Ridwan memutuskan untuk berkeliling pesantren.
Ia ingin memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Udara malam terasa dingin dan sunyi. Ketika ia melewati kamar santri, ia mendengar suara lirih seperti seseorang berbisik. Ia menghentikan langkahnya dan mencoba mencari sumber suara itu. Tiba-tiba, angin bertiup kencang dari arah jendela, padahal malam itu cuaca begitu tenang. Seketika, bulu kuduk Tengku Ridwan berdiri. Ia merasakan hawa dingin yang tidak biasa menyelimuti tubuhnya. Dari sudut matanya, ia menangkap bayangan hitam bergerak cepat di pojokan ruangan. Namun, saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Dengan perasaan tidak tenang, ia kembali ke kamarnya. Ia melihat Nadia sudah tertidur, wajahnya tampak damai, tetapi ada sesuatu yang aneh. Tubuhnya terasa lebih dingin dari biasanya. Tengku Ridwan mencoba menyentuh tangannya, namun entah mengapa ada sensasi dingin yang menusuk kulitnya. Ia menarik tangannya dengan cepat dan mulai berpikir bahwa ada sesuatu yang benar-benar tidak wajar. Pagi harinya, ia menemui Pak Taufik, seorang pria yang dikenal sebagai ahli spiritual di desa itu. Tengku Ridwan menceritakan semua kejadian aneh yang terjadi di pesantren. Pak Taufik mendengarkan dengan seksama, lalu menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Apa kau yakin bahwa istrimu benar-benar manusia?" Pertanyaan itu membuat Tengku Ridwan terdiam. Ia ingin menyangkal, tetapi terlalu banyak keanehan yang tidak bisa dijelaskan. Pak Taufik kemudian menawarkan untuk melakukan sebuah ritual guna mencari tahu kebenaran tentang siapa sebenarnya Nadia. Malam itu, ritual pun dimulai. Tengku Ridwan membawa sehelai pakaian milik Nadia sebagai media ritual. Di sebuah kamar kosong di pesantren, Pak Taufik menyiapkan segelas air zam-zam dan membakar kemenyan. Ia mulai membaca doa-doa khusus dengan suara lantang. Awalnya, tidak ada yang terjadi. Namun, beberapa menit kemudian, angin kembali bertiup dari arah jendela, meskipun semua pintu dan jendela sudah tertutup rapat. Lampu di dalam kamar mulai bergetar, dan suara gemerisik seperti daun yang bergesekan terdengar dari sudut ruangan. Tengku Ridwan merasakan hawa di ruangan itu semakin dingin. Tiba-tiba, segelas air zam-zam yang diletakkan di meja mulai bergolak seperti sedang direbus. Semua orang yang ada di dalam ruangan menatap dengan tegang. Dari dalam air, perlahan-lahan muncul bayangan wajah seorang perempuan. Wajah itu menyerupai Nadia. Namun, yang membuat Tengku Ridwan terkejut adalah warna matanya yang berubah. Tidak lagi hitam seperti manusia biasa, melainkan berpendar merah, penuh dengan sesuatu yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Pak Taufik yang melihat hal itu langsung berseru, "Istrimu bukan manusia, Tengku. Ia adalah jin yang menyamar." Tengku Ridwan merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia tidak ingin mempercayainya, tetapi apa yang baru saja ia lihat adalah bukti yang tak bisa dibantah. Air zam-zam yang bergolak itu perlahan mulai tenang, dan bayangan wajah Nadia menghilang dari permukaannya. Ritual pun selesai, tetapi ketakutan dan kebingungan masih menyelimuti Tengku Ridwan. Setelah ritual selesai, Pak Taufik menatap Tengku Ridwan dengan wajah penuh keseriusan. "Sekarang kau tahu kebenarannya. Tetapi ada satu pertanyaan besar yang harus kita jawab. Apakah dia ada di sini untuk tujuan baik atau buruk?" Tengku Ridwan tidak bisa langsung menjawab. Ia mengingat kembali bagaimana Nadia selalu bersikap lembut, penuh kasih sayang, dan tidak pernah melakukan hal yang mencelakakan siapapun. Namun, apakah itu cukup untuk membuktikan bahwa ia tidak memiliki niat buruk? Malam itu, Tengku Ridwan tidak bisa tidur. Ia duduk di samping tempat tidurnya, menatap istrinya yang sedang terlelap. Ia ingin percaya bahwa Nadia tidak memiliki niat jahat. Namun, ia juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Nadia bukan manusia. Saat fajar menyingsing, ia mengambil keputusan. Ia harus berbicara dengan Nadia. Ia harus mengetahui kebenaran darinya sendiri. Tidak peduli seberapa menyakitkan jawabannya nanti, ia harus mendengar langsung dari bibir Nadia. Hari itu, ia tidak hanya akan mencari jawaban. Ia akan menghadapi kenyataan yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, Tengku Ridwan duduk termenung di serambi pesantren. Setelah ritual semalam, pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak kunjung mendapat jawaban. Bagaimana mungkin wanita yang ia cintai, yang telah menjadi istrinya, ternyata bukan manusia? Apakah selama ini perasaannya terhadap Nadia hanyalah kebohongan? Ataukah perasaan itu tetap nyata, meskipun ia bukan dari dunia yang sama?
Ia mengamati Nadia yang sedang menyiapkan sarapan untuk para santri. Senyumnya masih sama, lembut dan penuh ketenangan. Seandainya ia tidak tahu kebenaran yang terungkap semalam, mungkin ia akan terus percaya bahwa Nadia adalah wanita biasa. Tapi sekarang, semuanya sudah berbeda. Setelah mengumpulkan keberanian, Tengku Ridwan akhirnya mengajak Nadia berbicara secara pribadi. Mereka duduk di dalam kamar, dan Tengku Ridwan menatap istrinya dengan penuh keseriusan. "Nadia, aku ingin bertanya sesuatu," katanya pelan namun tegas. Nadia menatapnya dengan mata yang jernih. "Apa yang ingin kau tanyakan, suamiku?" Tengku Ridwan menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, "Siapa sebenarnya dirimu?" Untuk pertama kalinya, raut wajah Nadia berubah. Senyumnya perlahan memudar, dan matanya sedikit menunduk. Keheningan memenuhi ruangan, sebelum akhirnya ia berkata dengan suara yang nyaris berbisik, "Aku sudah menduga bahwa suatu hari kau akan menanyakan hal ini." Nadia terdiam sejenak sebelum melanjutkan, "Aku bukan manusia, Tengku. Aku berasal dari dunia yang berbeda, dunia yang tidak bisa dilihat oleh manusia biasa." Jantung Tengku Ridwan berdegup kencang. Meskipun ia sudah mengetahui kebenarannya dari ritual semalam, mendengar pengakuan itu langsung dari mulut Nadia tetap membuatnya merasa terguncang. "Mengapa kau menikah denganku? Apa tujuanmu?" tanyanya dengan nada yang sedikit bergetar. Nadia menatapnya dengan penuh kesedihan. "Aku tidak pernah berniat mencelakaimu atau siapapun. Aku hanya ingin merasakan kehidupan seperti manusia, untuk mencintai dan dicintai. Saat pertama kali aku melihatmu, aku merasakan sesuatu yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Aku ingin berada di sampingmu, menjalani hidup bersamamu. Aku sungguh mencintaimu, Tengku." Mata Tengku Ridwan semakin dalam menatap istrinya. Ia bisa merasakan ketulusan dalam suara Nadia. Namun, sebelum ia bisa merespons, tiba-tiba suasana di dalam kamar berubah. Udara menjadi lebih dingin, dan lampu yang tadinya terang mulai berkelap-kelip. Kemudian, terdengar suara asing, suara yang tidak berasal dari mereka berdua. "Kau telah melanggar batasan dunia kita, Nadia." Tengku Ridwan tersentak dan langsung berdiri. Di hadapannya, sebuah bayangan hitam mulai muncul dari sudut ruangan. Bayangan itu semakin jelas hingga membentuk sosok yang tinggi, dengan mata merah menyala. "Siapa kau?" tanya Tengku Ridwan dengan suara bergetar, meskipun ia berusaha tetap tegar. Makhluk itu tertawa kecil. "Kami dari dunia yang sama dengan istrimu, dan kami datang untuk memperingatkanmu." Tengku Ridwan menggenggam tangannya erat. "Peringatan apa?" Sosok itu mendekat beberapa langkah. "Jika kau tidak segera melepaskan Nadia, maka kau akan menghadapi konsekuensi yang tidak bisa kau bayangkan. Dunia kami dan dunia kalian tidak seharusnya bersatu. Jika kau terus mempertahankan hubungan ini, kau tidak hanya membahayakan dirimu sendiri, tetapi juga pesantren dan orang-orang di sekitarmu." Tengku Ridwan menelan ludah. Ia ingin menolak ancaman itu, tetapi ia tahu bahwa ancaman ini bukanlah sekadar kata-kata kosong. Sejak menikah dengan Nadia, pesantren memang telah mengalami berbagai gangguan yang tidak bisa dijelaskan. Ia melirik ke arah Nadia, yang kini menundukkan kepalanya dengan wajah penuh kesedihan. Ia tahu bahwa Nadia tidak ingin menyakitinya, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan dampak dari keberadaannya. "Kau harus membuat keputusan, Tengku Ridwan," suara makhluk itu kembali terdengar. "Apakah kau akan mempertahankan Nadia dan menghadapi konsekuensi yang lebih besar, ataukah kau akan melepaskannya demi kebaikan semua orang?" Setelah berkata demikian, makhluk itu perlahan menghilang, meninggalkan hawa dingin yang masih menyelimuti ruangan. Nadia menatap Tengku Ridwan dengan air mata yang menggenang. "Aku tidak ingin pergi, tetapi aku juga tidak ingin kau dalam bahaya," bisiknya. Tengku Ridwan merasa dadanya sesak. Ia mencintai Nadia, tetapi tanggung jawabnya sebagai pemimpin pesantren dan pelindung bagi santri-santrinya juga tak bisa diabaikan. Ia mengatakan bahwa ia harus membuat keputusan, dan satu-satunya jalan yang tersisa adalah melepaskan Nadia kembali ke dunianya. Pak Taufik mengangguk pelan. "Keputusan yang sulit, Tengku, tetapi ini adalah yang terbaik. Jika kau terus mempertahankan Nadia di sini, dunia jin tidak akan berhenti mengganggu pesantren ini. Kau harus mengembalikannya dengan cara yang baik, agar dia bisa kembali dengan damai." Mendengar itu, Tengku Ridwan merasa dadanya semakin sesak.
Ia tidak tahu bagaimana cara mengucapkan perpisahan kepada seseorang yang begitu ia cintai. Namun, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan. Malam itu, Tengku Ridwan memanggil Nadia ke ruangannya. Wanita itu sudah bisa menebak bahwa ada sesuatu yang berbeda dari ekspresi suaminya. Dengan suara bergetar, Tengku Ridwan berkata, "Nadia, aku harus melepaskanmu." Nadia terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku sudah menduga bahwa ini akan terjadi," katanya pelan. Tengku Ridwan menggenggam tangannya dengan erat. "Aku tidak ingin kehilanganmu, tetapi aku juga tidak bisa membiarkan pesantren ini terus diganggu. Aku memiliki tanggung jawab yang harus aku jalankan." Air mata mulai mengalir di pipi Nadia. "Aku mengerti, Tengku. Aku juga tidak ingin membuatmu dalam bahaya. Tapi percayalah, aku mencintaimu dengan tulus. Tidak ada kebohongan dalam perasaan ini." Tengku Ridwan menahan air matanya. "Aku tahu, Nadia. Aku pun mencintaimu. Tetapi kita berasal dari dunia yang berbeda. Dunia kita tidak bisa bersatu." Setelah perbincangan yang penuh haru itu, Pak Taufik menyiapkan ritual untuk mengembalikan Nadia ke dunianya dengan cara yang damai. Ritual itu harus dilakukan di tempat yang suci, jauh dari keramaian manusia. Malam yang telah ditentukan pun tiba. Tengku Ridwan dan Pak Taufik membawa Nadia ke sebuah bukit kecil di luar desa, tempat yang dianggap sakral oleh masyarakat setempat. Cahaya bulan purnama bersinar terang, menerangi wajah Nadia yang tampak sendu. Di tempat itu, sebuah lingkaran doa telah dibuat dengan menggunakan ayat-ayat suci. Tengku Ridwan dan Pak Taufik mulai melantunkan zikir dan doa-doa untuk mengantarkan Nadia kembali ke dunianya. Angin mulai berhembus pelan, membawa hawa sejuk yang aneh. Perlahan, tubuh Nadia mulai diselimuti cahaya putih yang lembut. Sebelum menghilang, Nadia menatap Tengku Ridwan untuk terakhir kalinya. Dengan suara penuh kesedihan, ia berkata, "Terima kasih atas cinta dan kasih sayangmu, Tengku. Aku akan selalu mengenangmu, di dunia manapun aku berada." Tengku Ridwan menelan kesedihannya dan mengangguk pelan. "Aku juga tidak akan pernah melupakanmu, Nadia." Cahaya yang menyelimuti tubuh Nadia semakin terang, hingga akhirnya ia menghilang dalam sekejap, meninggalkan keheningan yang menusuk di malam itu. Tengku Ridwan berdiri dalam diam, menatap langit yang kini terasa begitu luas dan kosong. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan seseorang yang sangat berharga dalam hidupnya. Namun, ia juga tahu bahwa ini adalah keputusan yang harus ia ambil demi kebaikan semua orang. Pak Taufik menepuk bahunya dengan lembut. "Kau telah melakukan hal yang benar, Tengku. Kini, pesantren akan kembali damai." Dengan langkah berat, Tengku Ridwan kembali ke desa. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan kesunyian yang begitu mendalam. Namun, ia juga tahu bahwa kehidupan harus terus berjalan. Ia telah melepaskan seseorang yang ia cintai, bukan karena ia tidak ingin bersamanya, tetapi karena ia tahu bahwa cinta sejati tidak selalu tentang memiliki. Kadang, cinta sejati adalah tentang merelakan demi kebaikan yang lebih besar. Setelah kepergian Nadia, pesantren kembali dalam keadaan damai. Gangguan-gangguan gaib yang sebelumnya meresahkan santri mulai menghilang. Tidak ada lagi suara bisikan di malam hari, bayangan hitam yang melintas, atau hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti ruangan. Para santri yang sempat ketakutan kini mulai merasa tenang kembali, dan kehidupan di pesantren berjalan seperti sedia kala. Namun, di dalam hati Tengku Ridwan, ada kehampaan yang sulit ia ungkapkan dengan kata-kata. Setiap sudut pesantren mengingatkannya pada Nadia, senyumannya, tatapan lembutnya, dan cara dia merawat para santri dengan penuh kasih sayang. Meskipun ia telah mengambil keputusan yang benar, ia tidak bisa membohongi perasaannya sendiri bahwa ia sangat merindukan wanita yang pernah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Malam-malamnya kini terasa lebih sepi. Dulu, ia selalu ditemani oleh keberadaan Nadia, meskipun dalam diam. Sekarang, hanya ada sunyi yang menyelimuti kamar tempat mereka pernah berbagi cerita. Namun, Tengku Ridwan sadar bahwa hidup harus terus berjalan. Ia memilih untuk fokus kembali pada tugasnya sebagai pemimpin pesantren. Hari-hari berlalu, dan Tengku Ridwan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Ia menyibukkan diri dengan mengajar, membimbing santri-santrinya, dan memperdalam ilmu agama. Ia percaya bahwa cobaan yang ia alami adalah bagian dari takdir yang telah digariskan untuknya. Namun, di suatu malam yang tenang, sebuah kejadian aneh kembali terjadi. Tengku Ridwan bermimpi bertemu dengan Nadia. Dalam mimpi itu, Nadia berdiri di sebuah tempat yang begitu indah, hamparan padang rumput hijau dengan langit yang bersih dan cahaya lembut yang mengelilinginya. Ia tersenyum seperti biasa,
namun ada kesedihan dalam matanya. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku baik-baik saja, kata Nadia dengan suara lembut. Tengku Ridwan hanya bisa menatapnya dengan perasaan yang campur aduk. Aku tidak akan pernah melupakanmu, Nadia, katanya lirih. Nadia tersenyum. Dan aku juga tidak akan melupakanmu. Cintaku padamu tidak akan pernah hilang, meskipun kita berada di dunia yang berbeda. Tengku Ridwan ingin mengulurkan tangannya, ingin menyentuh wajah Nadia untuk terakhir kalinya. Namun, sebelum ia sempat melakukannya, cahaya yang mengelilingi Nadia semakin terang, hingga akhirnya ia menghilang, meninggalkan Tengku Ridwan sendirian dalam keheningan. Ia terbangun dengan perasaan yang aneh, bukan kesedihan, melainkan kedamaian. Seolah mimpi itu adalah cara Nadia untuk mengucapkan selamat tinggal dengan penuh kasih sayang. Ia tersenyum kecil dan menghela napas panjang. Ia sadar bahwa meskipun mereka tidak lagi bersama, cinta mereka akan tetap hidup dalam kenangan. Kisah antara dirinya dan Nadia menjadi pelajaran berharga bagi dirinya dan masyarakat desa. Para tetua desa yang mendengar kisah ini mulai memahami bahwa tidak semua hal dapat dipahami oleh akal manusia. Terkadang, ada hal-hal yang berada di luar jangkauan logika, tetapi bukan berarti hal itu tidak nyata. Sebagai seorang pemimpin pesantren, Tengku Ridwan juga semakin dihormati karena kebijaksanaannya dalam menghadapi ujian hidup yang luar biasa. Ia tidak hanya dikenal sebagai guru yang mengajarkan ilmu agama, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki pengalaman hidup yang begitu unik dan mendalam. Waktu terus berjalan, dan pesantren semakin berkembang. Para santri semakin banyak, dan ilmu yang diajarkan semakin luas. Namun, di dalam hatinya, Tengku Ridwan tahu bahwa ada satu bagian dari dirinya yang akan selalu mengingat Nadia. Di suatu malam, saat ia sedang duduk sendirian di serambi pesantren, ia menatap ke langit yang penuh bintang. Ia tersenyum kecil dan berbisik pelan. Dimanapun kau berada, semoga kau bahagia, Nadia. Lalu, angin berhembus pelan, seolah membawa pesan dari dunia lain. Dan di dalam hatinya, Tengku Ridwan tahu bahwa cinta sejati tidak selalu berarti memiliki. Kadang, cinta sejati adalah tentang merelakan dengan tulus dan mengikhlaskan dengan penuh keyakinan. Meskipun kisah ini telah berakhir, cinta mereka akan selalu hidup, melampaui batas dunia manusia dan jin, melampaui ruang dan waktu.